قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Secara istilah maka ada beberapa ibarat dari para ulama tentang makna tawadhu. Namun itu hanyalah sebenarnya bukan khilaf di kalangan para ulama, tapi sekedar bentuk-bentuk dari bentuk-bentuk tawadhu yang semuanya kembali kepada merendahkan diri terhadap sesama muslim yang lain, tidak merasa tinggi di hadapan sama muslim yang lain. Di antaranya misalnya perkataan Al-Junaid bin Muhammad rahimahullah, dia mengatakan at-tawadhu huwa khafdhul janah wa linul janib. Tawadhu adalah yaitu merendahkan diri dan mudah untuk bergaul, ramah dengan yang lain. Itu namanya tawadhu. Oleh karena Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan apa? Di antara bentuk akhlak yang mulia yang paling ditekankan adalah tawadhu. Kata Rasulullah SAW, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan al-muwatti'una aknafan alladhina ya'lafun wa yu'lafun. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat kelak adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Al-muwatti'una aknafan, orang yang membentangkan pundaknya, itu membentangkan tangannya, alladhina ya'lafun wa yu'lafun, yaitu dia mudah bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Ini akhlak yang mulia, orang seperti ini. Orang senang bergaul dengan dia. Orang betah duduk dengan dia. Kenapa? Dia tidak sombong. Tapi kalau orang sombong, orang menjauh darinya. Orang menjauh. Rasulullah SAW mengatakan, la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bisa bergaul dan tidak bisa diajak bergaul. Kenapa tidak bisa bergaul? Karena ada kesombongan dalam dirinya. Kenapa tidak bisa diajak bergaul? Orang tidak cocok dengan dia. Mungkin keangkuhan, mungkin mulutnya kotor dan lainnya. Oleh karenanya perkataan Al-Junaid bahwasanya tawadhu khafdhul janah, yaitu rendah di hadapan sama muslim yang lain. Walinul janib, itu mudah untuk bergaul. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah pernah ditanya tentang tawadhu. Maka dia berkata, yakhda'u lil haqq wa yanqadu lahu wa yaqbaluhu mimman qalahu. Namanya tawadhu yaitu dia tunduk kepada kebenaran dan dia menerima kebenaran dari siapapun yang mengucapkannya. Walau sami'ahu min sabiyyin qabilahu. Kalau dia mendengar kebenaran tersebut dari anak kecil, dia akan terima. Kenapa? Dia tidak sombong. Kebenaran datang dari siapa saja dia terima. Walau sami'ahu min ajhalin nasi qabilahu. Kalau dia pun mendengar dari orang yang paling bodoh, tapi orang paling bodoh tersebut mengucapkan kebenaran, maka dia terima. Tidak ada kesombongan darinya, tidak ada ketinggian darinya untuk menolak kebenaran tersebut. Pokoknya kalau itu kebenaran maka dia terima. Kemudian Hasan Al-Basri pernah ditanya tentang tawadhu, maka dia berkata Hasan Al-Basri rahimahullah, at-tawadhu an takhruja min manzilika wa la talqa musliman illa ra'aita annahu khairun minka. Namanya tawadhu yaitu engkau keluar dari rumahmu dan kau tidak bertemu dengan seorang pun kecuali kau menyangka orang itu lebih baik daripada engkau. Ini berat ya. Jadi tawadhu itu bukan cuma penampilan tapi tawadhu hati juga. Sekarang bagaimana Anda merasa, misalnya saya ketemu dengan sebagian ikhwan, bagaimana saya merasa saya lebih baik daripada dia? Apa yang membuat saya harus merasa lebih baik daripada dia? Apakah saya pernah mengukur amalan saya dengan amalan dia? Taib, seorang kalau mengukur, karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling apa? Bertakwa. Nah, sekarang level takwa saya dengan level teman saya ini mana yang lebih tinggi? Kita nggak tahu. Saya ustadz misalnya ketemu dengan salah seorang ikhwan. Dari mana saya bisa pastikan bahwasanya level ketakwaan saya lebih tinggi daripada dia? Taib, kalau kita menjadikan tolak ukur barometer adalah perkara yang zahir. Taib, yang zahir mungkin. Taib, penampilan dia mungkin masih belum nyunah penampilannya. Saya lebih nyunah. Misalnya ya. Atau mungkin saya lebih rajin ke sholat berjamaah sementara dia sering telat. Taib. Ini kita hanya mengukur dari zahir. Padahal ketakwaan yang paling penting adalah masalah batin. Anda tidak tahu bagaimana amalan batin dia. Apakah dia orangnya tulus? Mungkin dia ikhlas. Apakah Anda bisa membandingkan keikhlasan Anda dengan dia? Anda tidak tahu. Kemudian mungkin ada amalan tersembunyi. Misalnya dia berbakti sama orang tuanya, perhatian sama adiknya, ketemu orang miskin dia santuni. Anda tidak tahu.
Oleh karenanya bagaimana? Apa yang menyebabkan Anda merasa lebih tinggi, lebih hebat daripada orang di hadapan Anda? Karena kalau Anda ingin yakin Anda lebih tinggi, harus ada pengukuran. Dan mengukurnya bagaimana caranya? Nggak bisa. Kalaupun kita bisa mengukur, kita hanya bisa mengukur amalan zahir. Padahal yang paling penting, para ulama sepakat amalan batin lebih bagus daripada amalan zahir. Ya. Kita dapati sebagian orang awam, subhanallah. Sekarang kita dapati seorang wanita, ibu-ibu, ya mungkin dia jilbab pakai separuh-separuh, tidak lengkap, mungkin ya, namanya orang tua. Tapi dia apa? Habiskan waktunya ngurusi anak-anaknya. Ditinggal sama suaminya, tegar, sabar ngurusi anak-anaknya. Terus Anda merasa lebih baik daripada ibu ini? Tentu tidak bisa. Amalan dia luar biasa. Mungkin kita dapati, saya dapati sebagian TKW, sebenarnya kerja tahun-tahunan semuanya dikirim buat ayah dan ibunya. Kita bisa seperti itu? Ya, meskipun jenggot kita panjang belum tentu. Ini dia kerja di TKW, kerja di Madinah, bertahun-tahun mengirimkan untuk mengobati ayah dan ibunya. Dia sendiri hidup pas-pasan, tidak pernah merasakan kenikmatan gajinya sendiri. Kita dapati orang seperti itu. Terus Anda merasa lebih baik daripada dia? Mana? Apa yang buat Anda merasa lebih baik daripada dia? Maksud saya, perkataan sama bahasa ini pada tempatnya. Dia mengatakan namanya tawadhu, orang yang mutawadhi, yaitu engkau keluar dari rumahmu dan tidaklah kau menemui seorang muslim pun kecuali kau merasa dia lebih baik daripada dirimu. Nah, kalau Anda merasa seperti ini, Anda tidak akan sombong. Karena kenapa Anda sombong? Anda belum tentu lebih baik daripada dia. Baik para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita tawadhu dalam Al-Qur'an, seperti Allah berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Rendahkanlah dirimu terhadap sama kaum mukminin. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'min." Wahai Muhammad, perintah ini tertuju kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, ya, wakhfid janahak, rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang mukmin yang ikut denganmu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh kita untuk tawadhu di hadapan orang tua. Wakhfid lahum janahadh dhulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu. Dan tidak ada perintah untuk menghinakan diri, merendahkan diri kecuali dua dalam Al-Qur'an, yaitu perintah untuk merendahkan diri kepada kaum mukminin ya. Adillatun 'alal mu'minin wa 'izzatun 'alal kafirin. Itu ciri-ciri orang dicintai oleh Allah, yaitu adillah 'alal mu'minin, rendah hati terhadap kaum mukminin dan keras terhadap orang-orang kafir. Jadi tidak ada perintah merendahkan diri kecuali dua dalam Al-Qur'an, yaitu perintah merendahkan diri terhadap sesama kaum mukminin dan yang kedua perintah untuk merendahkan diri terhadap kedua orang tua. Ya. Seorang tawadhu terhadap temannya dan lebih-lebih lagi tawadhu terhadap orang tuanya. Dan orang tua meskipun mungkin ilmunya kurang ya. Terkadang seorang sombong, ya bapak ini tahu apa? Repot seperti itu. Ya. Bapak tahu kalau kamu itu lahir karena sebab bapak. Ya gitu kadang-kadang. Ibu tuh ngerti apa ibu? Itu namanya itu namanya sombong di hadapan orang tua. Meskipun ibu salah, tegur dengan cara yang baik. Tegur dengan cara yang bijak. Ini orang tua kita, Allah perintahkan kita untuk rendah di hadapan orang tua. Meskipun orang tua mungkin enggak lulus SD. Kita punya gelar doktor, jangan sombong di hadapan orang tua. Ya. Demikian juga terhadap sama kaum mukminin. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna Allaha auha ilayya an tawadhu." Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadhu, perintah untuk tawadhu. Hatta la yafkharu ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Sampai sehingga tidak ada seorang yang merasa merendahkan yang lain, merasa sombong di atas yang lain dan tidak berbuat zalim kepada yang lain. Jadi tawadhu itu diperintahkan. Tawadhu diperintahkan. Dan kita akan sebutkan bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling tawadhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Fatu Makkah, Rasulullah sallam masuk ya ke dalam kota Mekah dalam kondisi tawadhu. Beliau naik di atas unta beliau, menundukkan pandangan beliau, ya sampai-sampai disebutkan dagu beliau hampir mengenai pelana dari unta beliau.
Beliau tidak sombong, tidak angkuh. Padahal ini saatnya waktu untuk angkuh. Kenapa Rasulullah SAW diusir dari kota Mekah? Ya, 8 tahun yang lalu diusir, dan para sahabat diusir. Sekarang setelah 8 tahun, pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW balik untuk menaklukkan kota Mekah. Untuk menaklukkan kota Mekah. Akan tapi beliau tatkala masuk kota Mekah, beliau tidak sombong dan angkuh, bahkan merendahkan diri. Bahkan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena beliau tahu segala kenikmatan, segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang sombong dan angkuh? Kalau dia lupa bahwasanya segala kelebihan ini semata-mata dari Allah. Dia merasa dia punya andil dalam keberhasilan dia. Itulah maka muncul kesombongan. Tapi kalau dia tahu bahwasanya seluruhnya adalah dari Allah, seluruhnya adalah sebab dari Allah, seluruhnya Allah yang atur, maka dia akan jauh dari kesombongan. Ya. Bahwasanya dia tidak punya andil dalam keberhasilannya, semuanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan hilanglah kesombongan tersebut. Tapi kalau hilang makna ini dari benaknya, maka dia akan sombong dan angkuh. Pernah juga ya, ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi SAW dalam kondisi ketakutan. Kenapa? Ini pimpinnya kaum muslimin. Dia ketakutan. Maka Rasulullah SAW tatkala lihat dia gemetar ketakutan, Rasulullah SAW tenangkan dia. Kata Rasulullah SAW, "Hawin 'alaika, fa inna ma ana ibnu imra'atin min Quraisyin kana ta'kulul qadid." Kata Rasulullah SAW, tenang. Santai aja, kata Nabi SAW. Saya ini manusia biasa. Saya ini seorang putra dari seorang wanita Quraisy yang juga makan al-qadid, sama dengan kalian, makanannya sama. Al-qadid itu adalah daging yang diasinkan sehingga ya awet ya, sehingga awet. Jadi Rasulullah SAW, kalau kita bisa orang datang, sabar, saya ini biasa aja, saya juga makan beras seperti kalian. Kira-kira begitulah. Bukan, oh iya. Oh iya. Enggak, itu bukan tawadhu. Orang bangga tatkala ada orang yang, Ustaz saya mau, iya bangga, berarti dia dihormati dia. Rasulullah SAW tidak, kata Rasulullah santai, saya sama-sama makan daging apa? Yang diasinkan. Ini namanya tawadhu. Kemudian di antara tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW kalau melewati anak-anak, beliau yang pertama kali memberi salam. Benar Rasulullah SAW mengajarkan, yusallimu as-saghir 'alal kabir. Yang muda memberi salam kepada yang tua. Ini adabnya demikian. Namun bukan berarti ya, yang tua tidak boleh mulai salam. Tatkala tua memulai salam, ini menunjukkan tawadhu. Rasulullah SAW ketemu anak, dia salami, assalamualaikum, anak disalami. Ya, terkadang kita angkuh, dia yang lebih muda, harusnya dia yang salam sama saya. Ya benar sih. Tapi ente tawadhu. Mungkin dia lupa, mungkin dia lalai. Kita yang kasih salam. Rasulullah SAW salami anak-anak. Ingat bagaimana tawadhu. Datang seorang yang agak terganggu otaknya, datang menemui Nabi SAW. Kemudian ingin Nabi menemani dia dalam sebagian kebutuhannya. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, "Ya umma fulan, wahai si fulana, unduri ayyashikaki turidin." Kau ingin saya mengantarmu ke jalan yang mana? Saya akan antar. Orang ini padahal terganggu apa? Otaknya. Namun dia ingin Nabi menemani dia. Maka Nabi menemani dia. Padahal bukan orang besar. Tapi Rasulullah SAW dengan tawadhu'nya ingin menemani dia. Kemudian di antara tawadhu'nya Nabi SAW, Nabi SAW menggonceng para sahabat, bahkan sahabat-sahabat yang junior. Sampai ada sebagian ulama menulis buku dengan judul 30 sahabat, sekitar 30 sahabat yang pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah menggonceng Usamah bin Zaid, Rasulullah SAW pernah membonceng Fadl bin Abbas, Rasulullah SAW pernah membonceng Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW pernah membonceng Hasan al-Husain, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi SAW. Antum pun demikian, kalau antum lewat ada orang misalnya, antum ajak naik mobil misalnya, ya, tawadhu ya. Meskipun orang tersebut bukan orang kaya, meskipun orang tersebut orang miskin, ajari, paksakan diri anda untuk apa? Tawadhu. Mari pak, harus dilatih untuk tawadhu. Kemudian di antara tawadhu Nabi SAW, pernah ada seorang wanita, annamra'atan sauda kanat takumul masjid. Ada seorang wanita berkulit hitam. Dia kerjaannya adalah membersihkan
Masjid Nabawi. Jadi tukang sapu-sapu masjid. Ya tidak ada yang perhatikan perempuan kulit hitam bersih-bersihkan masjid. Faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah sallallahu tidak lihat wanita ini. Berarti Rasulullah sallallahu perhatian. Rasulullah sallallahu perhatian terhadap seorang wanita hitam yang mungkin budak yang tidak dianggap oleh orang lain. Namun dia budak ini melakukan perbuatan mulia. Kenapa? Dia bersihkan masjid. Dia bersihkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu Rasulullah SAW tidak melihat dia, Rasulullah SAW fasa'ala anha. Rasulullah SAW bertanya, di mana wanita tersebut, wanita hitam tersebut? Faqalu matat. Para sahabat mengatakan sudah meninggal wanita tersebut. Qala afala kuntum adzantumuni? Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, kenapa kalian tidak mengabariku waktu dia meninggal? Faka'annahum saggaru amroha. Para sahabat seakan-akan meremehkan urusan wanita ini, bukan merendahkannya, tidak, tapi ini wanita biasa, ya sudah meninggal kita kubur aja, enggak usah merepotkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya perasaan demikian. Ini wanita biasa saja, bukan orang besar di kota Madinah. Daripada kita repot-repot laporin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah kita kubur aja. Bukan pada saat menghina wanita ini, tidak, tapi tidak ingin merepotkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu mengatakan, "Dulluni ala qabriha." Tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Fadalluhu, maka mereka tunjukkan di sana ya Rasulullah kuburan wanita tersebut. Fa shalla 'alaiha, Rasulullah SAW kemudian salat janazah di kuburan wanita tersebut. Dan ini dalil bahwasanya kalau orang terlambat salat janazah, dia boleh salat di kuburan orang tersebut. Misalnya dia ayahnya meninggal, dia di luar negeri, tidak bisa balik kecuali bulan depan, datang salat di situ, enggak jadi masalah. Menghadap kiblat, Allahu Akbar, salat janazah. Sebagaimana Nabi SAW menyolatkan wanita ini, dan salat janazah tidak mengapa di kuburan, karena memang tidak ada rukuknya dan tidak ada sujudnya, dan tidak ada syubhat bahwasanya kita akan meminta kepada penghuni kubur. Justru orang tahu salat jenazah itu kita mendoakan apa? Penghuni kubur. Beda kalau salat di kuburan, ini ada syubhat atau ada perkara yang mengesankan kita sedang mengagungkan penghuni kubur.